Di sini bisa kita lihat dengan jelas bahwa terdapat dua tombol ya, yang masih berwarna kuning, dan itu tandanya bahwa Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau bahas tentang masalah pada notebook merek Dell. Dan ini bisa terjadi di merek apa saja dan tipe apa saja ya. Dimana masalah yang terjadi adalah ketika notebooknya dinyalakan, maka tidak masuk ke Windows, melainkan langsung masuk ke BIOS ya. Oke, dan untuk masalah ini penyebab utamanya adalah masalah pada keyboard. Oke, dan sekarang tepat di depan saya sudah saya nyalakan notebooknya dan langsung masuk ke BIOS ya. Kita coba keluarkan, kita tunggu lagi sampai nyala. Oke, dan lagi-lagi seperti itu ya. Untuk mengatasi masalah seperti ini, kita cek dulu untuk tombol yang masuk ke BIOS menggunakan tombol apa, dan beberapa merek hampir kebanyakan menggunakan tombol F2 untuk masuk BIOS ya. Ada juga yang menggunakan tombol-tombol lain seperti delete atau F8, F9 dan masih banyaknya. Dan khusus untuk laptop ini atau notebook ini menggunakan F2 ya. Oke, kita coba keluarkan lagi. Coba perhatikan di sini ketika mulai loading masuk BIOS. Oke, dan ini F2 nya aktif ya. Oke, kita coba muat ulang. Di sini ada fungsi F2 untuk setup dan F12 untuk memilih boot. Kita coba ulang lagi. Oke, dan kelihatan sekali tombol F2 nya on dengan ada tanda berwarna lebih terang. Oke, coba ulang ya. Oke, dan itu terlihat sekali tombol F2 nya midget ya. Oke, untuk mengatasi masalah seperti ini, langkah awal adalah kita lakukan pemijitan di tombol F2 ya. Kita lakukan pemijitan dulu di tombol F2 nya. Oke, kita coba muat ulang. Ya, dan sekarang sudah bisa masuk Windows. Tetapi jangan senang dulu karena ini masalah belum selesai ya. Tetap kita harus melakukan pengecekan lebih lanjut, dan kalaupun ada masalah lagi dan kita harus perbaiki ya. Oke, kita tunggu dulu sampai proses startup Windows-nya selesai.
Oke ya, proses startup Windowsnya sudah selesai, dan untuk mengecek lebih lanjut kita harus melakukan pengecekan terhadap keyboard, dimana sebelumnya ketika laptop dinyalakan terjadi masalah F2 nya midget ya, dan ini tidak menutup kemungkinan ada lagi masalah yang terdapat pada tombol lainnya ya. Oke, seperti biasa saya menggunakan aplikasi Keyboard Test Utility untuk melakukan pengecekan tombol keyboardnya ya. Oke, kita coba cek tombol apa saja yang bermasalah selain tombol F2 yang sudah coba kita lakukan pemijitan di awal notebooknya dinyalakan. Oke ya, kita mulai lakukan pemijitan untuk mengetahui tombol apa saja yang bisa atau mungkin saja bermasalah selain dari tombol F2. Oke, kita mulai lakukan pengecekan dengan cara kita pijit-pijit semua. Oke, dan setelah kita lakukan pemijitan, di sini bisa kita lihat dengan jelas bahwa terdapat dua tombol ya, yang masih berwarna kuning, dan itu tandanya bahwa tombol tersebut mijit sendiri ya. Dan biasanya dengan tombol-tombol yang aktif seperti ini akan menimbulkan masalah. Seperti contoh kecil, masalahnya adalah mouse dan touchpad tidak berfungsi dengan normal ya. Kita coba, kita stopkan dulu untuk aplikasi Keyboard Test Utility-nya. Sekarang kita coba buka beberapa file mungkin, atau dan ini kadang-kadang kalau kita klik itu susah ya, dan bisa saja kadang jadi rename ataupun menghapus sendiri dan lain sebagainya ya. Oke, dan kadang-kadang tombol atau touchpadnya tidak berfungsi dengan baik ya. Oke, ini sepertinya belum menunjukkan gejala yang terlalu parah ya. Biasanya kalau kita klik susah sekali, karena tadi kita sudah melakukan pemijitan di tombol F2. Mungkin ini tidak terlalu berdampak ya. Oke, kita lanjutkan perbaikan kita. Tadi yang bermasalah adalah tombol backspace sama tombol Windows ya. Oke, kita lakukan ulang pengecekannya. Dan biasanya tombol-tombol sudah seperti ini suka timbul lagi masalah. Oke, sekarang kita bisa cek lagi. Sekarang menjadi arah panah yang bermasalah, panah kiri sama panah bawah, sedangkan untuk backspace nya sudah tidak masalah. Oke ya, sekarang kita fokus dulu
Untuk perbaikan ke panahnya, kita pijit-pijit seperti ini. Oke, dan ini sepertinya di tombol panah ini agak sedikit bermasalah. Oke, kita ulang, lakukan pengecekan lagi, dan nanti kita lihat tombol apa yang suka berubah-ubah, dan tombol tersebut biasanya tidak terlalu parah, kecuali tombol yang memang beberapa kali kita lakukan pengecekan dia tetap berwarna kuning dan tidak berubah. Kadang-kadang seperti tadi yang di tombol backspace sempat kuning, tetapi setelah kita lakukan pijit-pijit lagi tombolnya kembali normal. Untuk panah juga sama, tadi sempat kuning, kita pijit-pijit dan normal lagi. Tetapi di sini ada satu tombol yang masih berwarna kuning, yaitu tombol Windows. Sepertinya tombol ini harus kita lakukan perbaikan ke tahap lebih lanjut ya, yaitu kita melakukan pemijitan dan kita lakukan pembersihan. Oke, sebelumnya kita coba bersihkan dari luar terlebih dahulu, barangkali masih bisa diatasi tanpa harus membongkar tombolnya. Oke, seperti biasa alat yang saya gunakan adalah pompa. Sini saya lakukan pembersihan di tombol Windows ya. Oke, saya bersihkan dulu. Ini tombol Windowsnya. Kita bersihkan dulu ya. Kita coba bersihkan dengan kuas. Seperti biasa, kuas yang saya gunakan sudah seperti ini. Oke, coba perhatikan, dan ini tidak ada respon sama sekali, masih tetap berwarna kuning. Kalau seperti ini, kita coba lakukan pemijitan dengan cara pijit tahan seperti itu ya. Oke, pijit tahan dan pijit tahan. Oke, coba perhatikan, pijit tahan, dan sekarang sudah kembali normal ya, dan ini tidak perlu melakukan pembongkaran, cukup dipijit-pijit dengan cara pijit tahan. Kita tahan sekitar 2, 3 atau 4 sampai 4 detik ya. Dan biasanya kalau masih bisa diperbaiki dengan cara seperti ini, sudah menunjukkan hasil yang bagus. Oke, sekarang sudah normal. Kita lakukan lagi pemijitan di beberapa tombol untuk memastikan tidak ada lagi tombol yang berwarna kuning. Dan kalau masih terdapat, kita lakukan pengecekan kembali atau perbaikan kembali. Oke, kita cek di sini tombol apa yang kembali bermasalah. Lagi-lagi tombol Windows. Seperti tadi, kita lakukan lagi pijitan. Oke. Ya. Oke, kita clear lagi dan kita lakukan pemijitan kembali.
Oke ya. Oke, coba perhatikan tombol apa yang membandel di sini. Lagi-lagi tombol Windows. Jadi kalau kondisinya seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita harus melepas tombolnya ya. Karena kalau hanya kita perbaiki, kita pijit-pijit dari atas mungkin kurang mengenai sasarannya, jadi kita harus melepas tombolnya. Seperti biasa saya gunakan pinset. Dan untuk keyboard jenis ini memang pelepasannya agak-agak rumit, tapi kalau kita hati-hati dan diperhatikan, cara melepasnya tentu tidak akan fatal ya. Oke, kita agak sedikit congkel ke atas seperti ini, lalu pinsetnya kita masukkan ke dalam. Oke. Oke ya, ini sudah kita lepas. Langkah selanjutnya kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, dan ini bertujuan agar debu-debu yang ada di sini bisa keluar atau bersih. Oke, kita lakukan peniupan biar debu-debunya lebih bersih lagi. Oke, dan itu pun hanya dibersihkan, tombolnya langsung normal ya. Karena ini sudah terlanjur kita buka, gak ada salahnya kalau kita lakukan pemijitan kembali agar tombol Windowsnya benar-benar normal. Oke, kita lakukan pemijitan kembali pada bagian karetnya ya, biar tombol ini benar-benar normal. Oke, setelah kita lakukan pemijitan seperti itu, sekarang kita matikan laptopnya dan kita coba nyalakan kembali. Oke ya, setelah startupnya beres, kita coba lakukan pengecekan kembali untuk memastikan tombolnya sudah berfungsi dengan normal dan masalahnya tidak kembali lagi. Oke, kita coba pemijitan kembali. Oke,
Dan sekarang sudah normal. Untuk tombolnya kita pasang kembali. Dan semua tombol sekarang sudah normal. Oke, tetapi di sini perlu saya ingatkan kembali bahwa apabila keyboard teman-teman sudah bermasalah seperti ini, jangan pernah dibiarkan terlalu lama tidak digunakan ya, terutama untuk mengetik atau keyboardnya kita pijit-pijit ya. Usahakan 2-3 hari sekali laptopnya harus dinyalakan dan keyboardnya harus kita pijit-pijit ya, baik itu untuk mengetik atau bisa hanya sekedar kita pijit-pijit saja. Baiklah, saya rasa video kali ini saya cukupkan sekian dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.